Halo teman-teman, balik lagi sama saya di AB Movies. Kali ini saya akan bahas sebuah film bergenre adventure, petualangan, romance, imagination yang berjudul The Secret Life of Walter Mitty. Film yang dibintangi oleh Ben Stiller sebagai Walter Mitty, Kristen Wiig sebagai Cheryl Milhoff, dan masih banyak bintang lainnya. Film yang mengisahkan tentang seorang lelaki yang bekerja di sebuah perusahaan majalah tiba-tiba mendapatkan masalah saat sebuah foto menghilang, dan dia berkeliling hingga ke ujung dunia untuk mencari foto itu. Lalu bagaimana kisahnya? Kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang membuka aplikasi perjodohan untuk mencari perempuan yang disukainya, yaitu Cheryl Milhoff, dan memutuskan untuk menyapanya di aplikasi tersebut. Orang itu adalah Walter Mitty. Lalu scene pun berpindah di mana Walter yang berangkat ke tempat kerjanya dengan menaiki kereta. Dia menelpon Todd Maher, pemilik aplikasi tersebut, untuk menanyakan tentang sistem yang error. Tiba-tiba dia merasakan hal buruk akan terjadi. Lalu dia segera berlari dan melompat dari atas stasiun untuk menyelamatkan seekor anjing. Lalu tiba-tiba gedung pun meledak. Tapi itu hanya hayalan dia saja. Sesampainya di kantor, dia bertemu dengan adiknya Odessa. Ini dia orangnya. Dia memberikan kue karena Walter pada saat itu berulang tahun. Dan di saat itu pula Walter mengetahui bahwa perusahaan majalah Life di mana Walter bekerja akan bermigrasi menjadi majalah online, dan perusahaannya akan memangkas karyawannya. Saat Walter menuju ruangannya, dia mampir untuk mengambil kopi panas buatan Teh Isum. Pada saat itu juga dia melihat Cheryl Milhoff dan mulai berimajinasi kembali di mana dia datang dari Gunung Everest bersama burung falcon peliharaannya untuk mendekati Cheryl. Dan saat manajer barunya yaitu Ted melihat Walter melamun, dia pun melempar sebuah klip kertas ke kepalanya. Walter pun tersadar dan pergi ke ruangannya. Saat sampai di ruangannya, dia bertemu dengan Hernando, sahabatnya, dan mendapatkan hadiah dompet serta negatif foto terakhir majalah Life dari Sean O'Connell. Sean mengatakan di suratnya bahwa negatif film nomor 25 adalah yang terbaik dan itu akan menjadi cover terakhir dari majalah Life. Tapi masalah datang di saat negatif film nomor 25 tidak ada di tempatnya. Di saat itu pula, Ted mengumumkan akan mengubah perusahaan majalah Life menjadi majalah online dan menyuruh Walter untuk menunjukkan negatif fotonya. Namun karena foto itu belum ketemu, Walter diberi waktu 2 minggu untuk mencarinya. Walter yang kembali ke ruangannya meneliti dan mencetak semua foto yang dikirim oleh Sean untuk mengetahui di mana keberadaan Sean. Saat dia melihat foto Sean di pinggir embung, dia didatangi oleh Cheryl. Cheryl pun membantu Walter untuk memecahkan teka-teki yang berada di foto tersebut untuk menemukan keberadaan Sean. Walter yang pulang ke rumah baru ibunya, dia diberi boneka pria lentur semeledot oleh Odessa, adiknya. Saat sampai di kamarnya, Walter membuka semua barang kenangan masa lalunya dan menemukan fotonya saat dia masih menjadi anak pang. Pada saat itu juga, Fernando menemukan sebuah clue di foto Sean, dan Sean bergegas kembali ke kantor. Saat di lift, Walter yang sedang bersama dengan Ted mulai berimajinasi boneka semeledot pemberian Odessa direbut oleh Ted, dan drama action kolosal ekstrim pun dimulai. Fiddling with sweets and little men. I'm trying to do my job.
sekali lagi itu hanyalah imajinasi Walter. Dan saat Walter keluar dari lift, dia bertemu dengan Cheryl. Pada saat itu, Cheryl pun mengajak Walter untuk menjemput anaknya. Saat itu, Walter yang dulunya adalah mantan anak punk mengajari sedikit trik skateboard kepada Rich, anak Cheryl. Dan saat Cheryl berpamitan kepada Walter, Walter pun kembali berimajinasi hidup tua bersama Cheryl. Saat tersadar, dia pun kembali ke ruangannya untuk mencari negatif foto nomor 25 yang hilang. Fernando yang sudah mencari negatif foto tersebut juga tidak menemukannya. Pada saat itu juga, Walter yang melamun memandang foto Shane kembali berimajinasi. Dan Walter pun memutuskan untuk memulai perjalanannya mencari Shane. Walter yang sudah sampai Greenland pun menyewa mobil untuk ke kota terdekat. Do you have any cars available? We have a blue one and a red one. I'll take the red one. Sesampainya di sebuah restoran, dia bertanya tentang tulisan yang ditemukannya di foto Shane, yaitu Ersinek Erkik Ersik. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya, Arkisnak. Arkasnak. Oke, yang ternyata itu adalah sebuah nama kapal. Pada saat Walter memesan es sari tebu, tiba-tiba dia didatangi seorang yang mabuk dan mengganggunya. Pertengkaran pun terjadi. Wait! You're dumb! I have to talk to you about your thumb! Tiba-tiba Walter melihat sesuatu yang mengingatkannya kepada gambar Shane. Orang itu pun memberitahu Walter bahwa dia akan menuju kapal Ersinek. Namun Walter yang ragu karena orang itu oleng. Dia pun menolaknya. Tiba-tiba dia kembali berimajinasi lagi melihat Cheryl yang sedang bernyanyi di bar. Dan Walter pun mengejar orang itu untuk ikut ke helikopternya menuju kapal tersebut. Saat sampai di kapal, ternyata itu hanyalah sebuah kapal kecil tanpa helipad. Walter pun disuruh untuk melompat ke kapal, tapi karena dia panik, dia melompat ke arah yang salah. Walter yang berada di lautan diberitahu bahwa dia sedang di daerah lumba-lumba. There's a fin here, I think! We are traveling through a porpoise school! I don't think it's a porpoise! Tapi ternyata itu adalah seekor hiu. Hey! Okay, that's a shark. Walter pun bertarung dengan hiu tersebut dan berhasil diselamatkan oleh kru kapal. Walter yang berhasil diselamatkan oleh kru kapal akhirnya berkenalan dengan salah satu kru kapal dan diberi sepotong kue, yang ternyata terdapat jadwal pemotretan Shane yang mengarahkan Walter ke Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Excuse me? Eyjafjallajökull. Itu yaitu gunung berapi di Islandia. Walter yang sudah sampai di sana segera berlari ke arah sepeda karena banyak sekali orang yang akan ke kota dan sepeda itu hanya ada satu. Hurry, run! Go! Stay cold, pony boy! Walter yang kembali berimajinasi burung-burung di sekitarnya membentuk wajah Cheryl pun akhirnya dia pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan berlari. Sesampainya di sebuah penginapan, dia menemui sekelompok anak. Dia pun tertarik dengan skateboard yang dimiliki anak tersebut dan menukarnya dengan boneka molor semledot. Walter pun masuk ke penginapan tersebut dan mencari pemilik penginapan. Saat dia bertanya tentang Shane,
Pemilik penginapan itu mengatakan bahwa Sean ada di bandara yang jaraknya 15 menit dari penginapan tersebut. Walter pun langsung menuju ke bandara tersebut menggunakan skateboardnya. Step in front of a run so far away. It's so far. Setelah sampai di sana, dia tidak menemukan siapa-siapa kecuali kota yang kosong. Tiba-tiba, alarm darurat pun menyala. Pemilik hotel yang sebelumnya sedang berkemas menjemput Walter karena gunung di sana akan meletus. Di saat itu pula, Walter melihat Sean yang sedang mengambil foto di atas pesawat. Faster! Go faster! Oh my God! Mereka pun sampai di Indomaret Papa John dan Walter turun di sana untuk beristirahat. Tiba-tiba, dia mendapat pesan bahwa Fernando sahabatnya dipecat. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Amerika. Saat sampai di kantornya, dia tidak sengaja bertemu dengan Ted. Namun, Walter yang belum bisa mendapatkan negatif foto nomor 25, akhirnya dipecat oleh Ted. Dia pun berjalan pulang dan mampir ke arah rumah Cheryl untuk memberikan skateboardnya kepada Rich, anak Cheryl. Sesampainya di rumah, Walter yang sudah dipecat merasa sedih dan membuang dompet pemberian Sean. Saat dia beristirahat sambil melihat foto Sean, dia pun tersadar bahwa foto itu adalah bagian dari piano ibunya. Walter lalu menanyai ibunya tentang keberadaan Sean, dan ternyata Sean berada di Afghanistan. Walter pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju Afghanistan untuk bertemu dengan Sean. Sesampainya di puncak gunung, dia pun bertemu dengan Sean. Dia menanyainya tentang negatif foto nomor 25 yang ternyata ada di dalam dompet pemberian Sean yang sudah dibuang oleh Walter sebelumnya. Mereka pun sejenak menikmati suasana dengan bermain sepak bola dengan suku di sana. Lalu dia pulang menemui ibunya yang ternyata ibunya masih menyimpan dompet yang dibuang oleh Walter sebelumnya. Walter yang sudah mengetahui bahwa negatif foto berada di dompet itu, segera ke kantor untuk menyerahkan foto tersebut kepada Ted. 2 hari kemudian, Walter yang sedang mengambil gaji terakhirnya melihat Cheryl dan mendatanginya. Mereka pun jalan berdua dan tidak sengaja melihat cover majalah Life yang terakhir, yang mana itu adalah foto Walter, dan cerita pun berakhir.